Darastul ilma hatta sirtu qutban wa niltu sa'da min maulal mawali kasani khil'atan bitiraji izzin wa tawwajani bitijanil kamali. Kata beliau, saya mempelajari ilmu zahir, ilmu batin, sampai hatta sirtu qutban, sampai beliau itu menjadi kutub, entah itu kutbul ilm atau kutbul wilayah, kutub keilmuan atau kutub kewalian. Wanil tu sa'da min maulal mawali, sehingga setelah beliau menjadi kutub, beliau mendapatkan kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Setelah itu kasani khil'atan, beliau memberi, Allah Ta'ala memberikan pakaian kepadaku dengan sebuah pakaian bitirazi izzin, yang tenunannya itu adalah tenunan kemuliaan Allah. Wa tawwajani, dan Allah Ta'ala memberikan aku mahkota bitijanil kamali, mahkota dengan mahkota kesempurnaan. Ini beliau ini pertama ada proses pembelajaran terlebih dahulu ya. Sebelum untuk mencapai kutub berarti harus ada pembelajaran dulu, penguasaan terhadap ilmu zahir, ilmu syariat, kemudian ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Entah itu melalui guru, entah itu mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala setelah mencapai kemakrifatan. Itu ya. Setelah itu baru beliau itu menjadi seorang wali kutub. Setelah menjadi wali kutub, ya otomatis beliau dalam keadaan bahagia. Ya. 15. Intinya 116 benar Kiai. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan kita sampai pada halaman 115. Qala al-muallif Syekh 115 115 wa kana qala al-musannif al-Syekh Abdul Wahhab al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala ila an qala wa kana radhiyallahu anhu yalbasu libasal ulama'i wa yatatailas ayal basut tailasan wa huwa thawbun yushbihul ardiyata yudau 'ala ar-ra'si wal katifaini wadh-dhahri kama nuqila anis Suyuti wa yarkabul baghlata wa hiya al-untha minal hayawanil ma'ruf wa yarfa'ul ghasyata wa hiya al-jama'atu alladhina yamshuna khalfahu baina yadayhi yamtathiluna awamirahu wa idza marra yaumal jum'ati bil aswaq fayaqifu ahluha yas'aluna Allah bihi hawaijahu. Wa kana lan anas apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu riha wa radhiyallahu anhu yalbasu iku gawe klambi sapa Syekh Abdul Qadir libasal ulama'i kelawan kelambine pira-pira ulama wa yatatailas lan gawe tailasan. Non tailasan itu nanti dijelasin itu. Ayat tegese yalbasu gawe sapa Syekh Abdul Qadir at-tailasana eng tailasan, nan tailasan wa huwa thaubun. Pohon hale tailasan iku thaubun iku klambi. Yushbihu kang nyerupani apa thaub al ardiyata eng pira-pira selendang. Sorban lah. Yudau kang den selahaken apa thaub ala ra'si ing atase sirah wal katifaini lan apa nih? Pundak loro. Wadh-dhahri lan geger kama kaya dene barang nukila kang den nukil apa ma anis Suyuti saking Imam Suyuti. Wa yarkabulan numpak sapa Syekh Abdul Qadir al-baghlata ing nun baghlata ya. Baghlata perkawinan silang antara kuda sama himar, kuda sama keledai. Eta baglah. Eta ya di Indonesia ya. Wahia tegese iku al-untha betina minal hayawani saking hayawan al-ma'ruf kang
ma'ruf. Ya orang udah dikenal ini, baglah di kalangan orang Arab. Jadi baglah itu tadi hewan hasil kawin silang dari kuda dan sejenis kuda lah, cuma lebih kecil dari kuda, lebih gede dari himar, dari keledai. Enggak juga. Kalau Pajero, BMW itu mah kuda. Avanza. Mulai. Kekinian. Oke, ulah waka can beres tuh Kiai. Ulah waka tenang. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa Syabdul Qadir al-Ghasyiyata ing jamaah. Wa yang ahli utawi ghasyiyah iku al jamaatu golongan alladzina kang yamsuna padha mlaku sapa ghasyi sapa jamaah khalfahu ing dalem saburine Syabdul Qadir baina yadaihi ing dalem ngarepe Syabdul Qadir yamtathiluna hale padha nurut sapa jamaah atau al ghasyiyah awamiruhu ing pira-pira perintah Syabdul Qadir. Wa idza marra lan nalikane lewat sapa Syabdul Qadir yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat bil aswaqi ing dalam pira-pira pasar fayaqifu mongko mandek sapa ahluha sapa penduduk pasar yasaluna hale padha donga minta njalu Allah ing Allah bihi kelawan Syabdul Qadir hawa ijahum ing pira-pira hajate ahlul aswaq. Wa idza takallama lan nalikane omongan sapa Syabdul Qadir waqtal ifta ing dalam waktu fatwa yajlisu lungguh sapa Syabdul Qadir ala kursiyin ing atase kursi alin kang luhur. Warubamalan tadi teh menawa-menawa bukan jing lan akeh-akeh ya po terkadang kadang-kadang khoto ngelangkah sapa Syabdul Qadir fil hawa'i ing dalem udara khotawatin kelawan pira-pira langkahan ala ruusil ashhadi yang atase pira-pira sirai pira-pira ingkang nyaksiaken tegese ala ayunin nasi yang atase pira-pira pandangane menungso asyahidin kang padha nyaksiaken sapa nas bidzalika kelawan mengkono-mengkono al khatu fil hawa tuma yarji'u mangkono nuli bali wangsul sapa Syabdul Qadir ilal kursi maring kursi wa kana lan ana apa waktune Syabdul Qadir kulluhu yuskabe waktu ay tegese muddata hayatihi ing dalem mangsa uripe Syabdul Qadir iku makmuron iku den makmuraken ay tegese masyhunan iku den penuhi bitaati kelawan pira-pira ketaatan ay tegese al muwafiqati kang nyocoki pira-pira kang nyocoki li amrillahi ta'ala bareng perintah Allah ta'ala. Nah, menyambung atau melanjutkan pengajian yang sebelumnya di mana Syekh Nawawi rahimahullah menceritakan dan juga Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji menceritakan di mana Syekh Abdul Qadir itu mampu menjawab sebuah pertanyaan permasalahan fikih yang para ulama ahli fikih di Baghdad itu ampun-ampunan, Kiai. Ketika ada satu permasalahan di mana isinya itu adalah ada seseorang yang bersumpah nazar, kalau saya tidak mampu untuk melaksanakan satu ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang kecuali saya, maka istri saya akan tertalak 3 kali. Nah, itu ditanyakan kepada ahli fikih di masanya. Sebaghdad, satu kota Baghdad, kota besar, pusat keislaman saat itu, akademisi, gak ada yang mampu, Kiai. Tapi ketika disodorkan kepada Syabdul Qadir Al-Jilani, jawabannya gampang. Suruh dia ke Mekah, kosongkan Ka'bah, kosongkan Masjidil Haram, terus tawaf 7 kali, udah beres. Dia
nadarnya jadi, dan istrinya nggak jadi ditalak 3 kali. Gitu dong. Sehingga mereka takjub betapa hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, meskipun ini adalah permasalahan fikih. Dan para ulama saat itu nggak mampu ampun-ampunan untuk menjawab satu permasalahan ini. Dari sini mereka angkat topi hormat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lantaran kecerdasan yang luar biasa yang ada dalam diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ya. Itu pertama. Kedua, materi yang akan kita baca. Nah, di mana di sini Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ingin menjelaskan bagaimana sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dari segi pakaiannya. Pertama, beliau itu memakai pakaian ulama, jadi memakai udeng, pakai jubah, pakai sarung, pakai jubah, gitu. Jadi nggak kayak kita pakai kaos, gitu ya, pakai jaket, gitu. Enggak. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, libasal ulama. Dan beliau waya toilas, pakai toilasan. Toilasan itu kayak serban putih itu, serban putih, terus dikerudungkan, menutupi pundak kanan kiri dan menutupi belakang sini. Itu toilasan. Oke, itu tentang pakaiannya. Yang kedua, wayar kabul baglah. Beliau itu kendaraannya adalah tadi ya, baglah, hewan yang merupakan hasil silang perkawinan antara kuda dan keledai. Ya kalau sekarang kan Avanza gitu ya kayaknya. Avanza gitu ya. Jadi sanes Pajero, sanes Fortuner, sanes BMW, sanes Land Cruiser, sanes Land Rover, ya. Ras lah, oke, ras. Jadi sedang gitulah, nggak jelek-jelek amat gitu. Bukan angkot. Itu kendaraannya sederhana ya aslinya. Ya karena memang waktu itu kendaraan yang paling mewah itu kuda. Kuda di samping cepat dia mah. Di samping cepat dan kuat. Yang namanya keledai kan atau baglah itu kan larinya nggak sama dengan larinya kuda. Otomatis dia tengah-tengah, nggak bisa lari terlalu cepat. Gitu bro. Nah sehingga di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ya sebenarnya mengajarkan kesederhanaan gitu tuh kepada kita semua, bahwa kita itu jangan sosokan gitu tah. Jangan sosokan mentang-mentang kita santri misalnya. Pakaiannya itu harus bagus, yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan, atau sarungnya itu harus bagus, harus BHS gitu misalnya. Atau yang BHS-nya itu yang bukan hanya ratusan ribu tapi sampai jutaan gitu ya, jangan. Kesederhanaan gitu. Ya karena tengah-tengah jelek enggak, bagus enggak kan kalau baglah itu kan. Nah, atlas. Nah, atlas. Oke. Wa yarfa'ul ghasyata baina yadayhi. Jadi bisa mengangkat jamaah-jamaah yang atau memindahkan jamaah-jamaah yang di belakang beliau ketika beliau berjalan. Kan ada jamaah-jamaah nih, kan beliau di depan kemudian diiringi oleh jamaah-jamaah atau murid-murid beliau yang ada di belakang. Itu bisa dipindahkan ke depan, beliau bisa memindahkannya ke depan. Dari sekian banyak orang itu bisa dipindahnya ke depan. Tuh. Ya ini kan karomah, kan bukan itu yang kita targetkan, tetapi yang namanya karomah itu merupakan karunia kemuliaan dari Allah Ta'ala, dan afdalul karomat itu adalah al-istiqomah. Menurut versi lain, afdalul karomah itu adalah al-ilmu billah,
adalah ilmu tentang Allah Ta'ala itu afdhalul karomat, Kiai. Jadi bukan apa bisa merubah pulpen yang aslinya plastik jadi emas, enggak. Kemudian dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, dari kitab langsung dimasukkan, kemudian cerdas tahu semua isinya, enggak. Tapi afdhalul karamah adalah al ilmu billah, pengetahuan tentang Allah Ta'ala, ngerti, paham tentang Allah Ta'ala, itu adalah paling utamanya karomah. Tuh, satu. Selanjutnya, dan pada setiap kali hari Jumat, beliau ketika melewati beberapa pasar yang ada di kota Baghdad, itu langsung dicegat itu oleh orang-orang pasar, di mana mereka bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, di mana mereka meminta kepada Allah, ya Allah, dengan Syekh Abdul Qadir kabulkanlah hajat kami. Tawasul biasa, paham NU ya. Ini bisa dikembalikan ke inilah, ke apa, pembahasan akidah itu, atau fikih. Jadi nggak perlu panjang-panjang di sini. Terus, kemudian apa saja kebiasaan beliau ketika beliau melakukan pengajian, mengadakan pengajian. Jadi beliau itu memiliki kebiasaan, beliau menyiapkan kursi, murid-murid beliau menyiapkan kursi yang tinggi supaya murid-murid beliau itu terlihat, bisa melihat beliau itu, baik dari yang jauh atau yang dekat, semuanya terlihat, bisa melihat beliau. Itu seperti itu kebiasaannya. Ya jelisu ala kursiyin ali. Jadi fungsinya adalah agar semua orang terlihat, agar semua orang itu bisa melihat beliau. Nah kalau sekarang kan bisa aja nih pakai apa tuh, pakai video atau pakai apa tuh, yang itu bro, kayak layar tancap tuh kalau bahasa dulu, apa namanya Ki? Yang kayak layar tancap tuh apa? Infocus tuh. Kalau sekarang pakai infocus kan. Jadi itu apa fungsinya adalah agar mereka bisa mendengar suara beliau dan mereka bisa menyaksikan, melihat wajah beliau. Tuh untuk selanjutnya, warubbama khata fil hawa khatawatin ala ru'usil ashhad tsumma yarji'u ilal kursi. Terkadang beliau itu bisa terbang di langit dan disaksikan oleh banyak orang. Ya dalam kejadian-kejadian tertentu gitu ya, bukan secara terus-menerus juga enggak. Itu kan. Ya salah satu bentuk Allah Ta'ala memuliakan beliau dengan karomah yang seperti itu. Makanya kalau karomah itu bisa, atau hal-hal yang luar biasa atau khawariqul adat yang seperti itu sekarang bisa dilakukan. Makanya kalau apa namanya, ada beberapa hizib yang fungsinya itu dia bisa terbang gitu kan. Ada yang berjalan di atas air dan seterusnya. Itu bukan hal-hal yang apa ya, yang luar biasa gitu, enggak sebenarnya. Kenapa? Ya karena ahli sihir pun bisa seperti itu. Pesawat gak bisa kan? Oh enggak aneh. Bisa terbang di langit gitu, tuh pesawat bisa. Bisa berjalan di atas air, perahu, kapal pun bisa. Apa hebatnya gitu tuh. Tapi yang hebat adalah seseorang yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa menghilangkan semua penyakit-penyakit hatinya, hati-hati yang kotor, kondisi-kondisi yang kotor dalam hatinya itu bisa dihilangkan, diusir-usir dalam hatinya. Itu orang yang hebat. Tuh. Selanjutnya, wa kana waqtuhu kulluhu ay muddata hayatihi ma'muran bit ta'at ay al muwafiqati li amrillahi ta'ala. Dan semua waktu beliau itu terisi penuh dengan ketaatan. Ya kalau kembali ke hikam kan apa? Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qallat amaduhu kathiratun amdaduhu.
Jadi ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang memiliki umur panjang tapi kosong. Umurnya panjang, isinya nggak ada. Dan golongan yang lain itu umurnya pendek tapi penuh. Amdad. Makanya ada seorang ulama, Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kullu lailatin indana bimanzilati lailatul qadar." Setiap malam menurut kami itu sama kualitasnya dengan Lailatul Qadar. Jadi semua malam-malam yang kami lalui itu adalah Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kan untuk umat Islam itu dalam setahun hanya sekali kan. Nah kalau para sufi, para ulama, para arifin, para aulia itu malam-malam mereka adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena faidah, manfaat, limpahan rahmat, limpahan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu melebih-lebihi dari Lailatul Qadar atau melebih-lebihi malam yang biasa dilalui oleh kebanyakan manusia. Makanya dalam kata-kata mutiara itu, al-waqtu saifun illam taqta'uhu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau pedang ini nggak kamu kalahkan, nggak kamu patahkan, maka engkau yang akan ditebas. Karena waktu itu berbahaya. Oleh karenanya kita harus menjaganya, harus berhati-hati bagaimana mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, baik yang sifatnya dunia atau baik yang sifatnya akhirat. Ya karena kita ini kan belum tahu nih makom kita itu makom sabab atau makom tajridnya kayaknya, atau bena. Kita belum tahu. Kemudian kebutuhan mah tetap ada. Ya syariat mah syariat. Tapi kan nyariatnya orang itu kan beda-beda yang kayak makom sebabnya masing-masing itu kan beda dengan caranya masing-masing kan. Ada yang macul kan, ada yang bikin video, bisa diarahkan ke sana. Ada yang ngetik di depan komputer terus, ada yang jualan online megang HP terus gitu kan, macam-macam. Ada yang zikiran, zikir terus ke Allah Ta'ala. Ah, Oh, kalau nggak menganggap pekerjaan gimana Kiai? Tapi ya saya pengen menyibukkan diri dengan ini aja. Enggak, tapi kan kalau dia ada harapan, sabab ya. Kalau nggak ada harapan, dia nggak mengharap apa-apa dari ibadahnya. Ah, ya. Terus, ah.
Apa tuh? Hmm. Siap. Ada dua pandangan menurut ahli sufi ya. Tajrid dohir, tajrid batin. Tajrid dohir, tajrid batin. Tajrid dohir mah tarkul asbabid dunyawiyati, meninggalkan sebab-sebab duniawi. Wa kharqul awaidil jasmaniyati, dan menembus kebiasaan-kebiasaan jasmani. Dohir. Nah berarti dohirnya orang atau kebiasaan orang-orang itu kerja di pasar, kerja di sawah, kerja di toko, di warung, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika dia tidak menyibukkan dirinya dengan hal itu, tapi justru ngampar sajadah, udah diuk, masuk tajrid. Asbabud dunyawiyah ya. Kalau ini kan dohirnya bukan asbab dunyawiyah. Kalau dikir, wirid, puasa segala macam, bukan asbab duniawi, Kiai. Makanya tetap masuk dalam kategori apa? Betul. Nah, beda dengan tajrid batin. Beda deh itu mah. Itu mah lebih dalam lagi. Ya, ini lebih dalam lagi. Tarkul awa ikin nafsaniyah, meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu. Ya. Dia tinggalkan itu semua, baru tajrid. Berarti orang yang tidak bekerja di lapangan, di sawah, di kantor, di warung, dan seterusnya, tapi dia ngampar sajadah, puasa, zikiran, baca Quran, selawatan, segala macam, tajrid hitungannya. Zohir tapi ya. Terus Tijan. Hmm. Hmm. Kan namanya pekerjaan mah nggak harus gitu, kayak nggak harus pakai tenaga. Kan dia punya posisi di perusahaan itu, dia kan punya teken kontrak MOU segala macam kan, punya posisi dia kerja. Dia kan punya posisi dalam perusahaan. Iya. Ah, 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 ah. Hmm. Hmm. Kan duduk beda dengan pikiran, Kiai. Kalau zikir kan dia menghadapkan diri ke Allah Ta'ala. Kalau duduk di kantor kan enggak. Benar enggak? Benar enggak? Nah, tajrid. Zahir. Kalau tajrid batin mah, sahanu kuatnya Kiai. Qala khadimuhu Asy-Syaikh Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Wallahu taala a'lam. Sebelum tutup ada pertanyaan mungkin. Sunnah. Kan innallaha apa tuh? Aduh.
itu ketika beliau itu melihat kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau memuji beliau sehingga Rasulullah memuji Sayyidina Utsman sehingga beliau mengatakan sesungguhnya malaikat itu suka dengan Sayyidina Utsman lantaran dia menggunakan pakaian yang rapi, yang wangi, yang bersih dan seterusnya. Jadi nggak masalah. Tapi tergantung niatnya, pakai baju-baju yang bagus itu, yang mahal, yang bagus, yang mahal. Niatnya kalau untuk pamer-pameran, sombong-sombongan mah tetap bermasalah. Ya, ya. Apa ya? Apa sih lebih tajamul mah tajamul. Cuman yang apa jadi ininya ya? Lebih ke permasalahan hati gitu yang titik apa? Katakanlah yang menjadi barometernya itu adalah tadi batiniah dia. Ketika menggunakan pakaian yang bagus, niatnya untuk gaya-gayaan, keren-kerenan, maka jam kita. Gimana niatnya? Kalau niatnya bagus, mengikuti sunnah Rasul, biar saya terlihat rapi di hadapan orang lain, itu dan disukai oleh Allah Ta'ala, biar disukai oleh malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, itu nggak masalah, bagus itu, berarti mengikuti sunnah Rasul. Tapi kalau enggak, sombong segala macam, atau nggak ada pahalaan, Iya. Muruah. Samping atlas. Maunya BHS terus. Yang bagus-bagus, Be. Oh. Keren. Selebihnya? Pertanyaannya? Boleh enggak? Oke, dalam dasar agama itu ada apa tuh? Ad-daruriyatul khams itu istilahnya. Satu dasar utama, dasar penting. 5 dasar penting dalam agama itu, ad-daruriyatul khams itu ya. Ini pokok-pokok agama yang jumlahnya 5. Ada hifdzul nasl, ada hifdzuddin, hifdzul nasl, ada hifdzul ird, ada hifdzul mal, sama hifdzul nafs. Itu masuknya pada hifdzul ird. Marwah, ya kan? Marwah entah itu marwah keluarganya,
marwah kesantrian gitu kan. Berarti marwah tulabul ilm, marwah para santri. Itu nggak masalah kayak masuk sana. Nah, tadi kan kembali kepada niatnya gitu kan. Itu nggak masalah. Masalah. Biasa baik ya. Oke, ditutup dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Qasidatul Wasilah, Al-Wasilatul Ishq. Kata beliau, darasul ilma hatta sirtu qutban wa niltu sa'da min maulal mawali. Tutup. Penutup Kiai. Darastul ilma hatta sirtu qutban wa niltu sa'da min maulal mawali kasani khil'atan bitiraji izzin wa tawwajani bitijanil kamali. Kata beliau, saya mempelajari ilmu zahir, ilmu batin, sampai hatta sirtu qutban, sampai beliau itu menjadi kutub, entah itu kutbul ilm atau kutbul wilayah, kutub keilmuan atau kutub kewalian. Waniltu sa'da min maulal mawali, sehingga setelah beliau menjadi kutub, beliau mendapatkan kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Setelah itu kasani khil'atan, beliau Allah Ta'ala memberikan pakaian kepadaku dengan sebuah pakaian bitirazi izin, yang tenunannya itu adalah tenunan kemuliaan Allah. Wa tawwajani, dan Allah Ta'ala memberikan aku mahkota bitijanil kamali, mahkota dengan mahkota kesempurnaan. Tuh. Ya. Jadi di sini beliau ini pertama ada proses pembelajaran terlebih dahulu ya. Sebelum untuk mencapai kutub berarti harus ada pembelajaran dulu, penguasaan terhadap ilmu zahir, ilmu syariat, kemudian ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Entah itu melalui guru, entah itu mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala setelah mencapai kemakrifatan. Itu ya. Setelah itu baru beliau itu menjadi seorang wali kutub. Setelah menjadi wali kutub, ya otomatis beliau dalam keadaan bahagia. Ketika beliau dalam keadaan bahagia, maka Allah Ta'ala akan memberinya jubah kemuliaan, pakaian kemuliaan Allah Ta'ala. Apa pakaian kemuliaan itu? Walibasut taqwa khair, dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik. Jadi bukan sarung, BHS, tamer, kamer, atau baju berupa sutra. Baju keren, beri maaf ya. Ya Allah. Bukan. Tapi adalah walibasut taqwa khair. Yang terbaik itu adalah pakaian ketakwaan. Jadi seseorang itu tidak dinilai dari pakaian zahirnya, tetapi dari pakaian batiniahnya, pakaian ketakwaannya. Kalau dia itu adalah orang yang takwa, meskipun bajunya adalah baju yang harga 5.000, 10.000, di sisi Allah dia adalah orang yang mulia, meskipun di sisi makhluk dia bukan siapa-siapa. Nah, sehingga ini adalah pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala kepada kita, bahwa lebih baik kita memperbaiki pakaian-pakaian batin, yaitu pakaian ketakwaan, daripada pakaian-pakaian zahir. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.